Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan spill untuk filtrasi saya dan cara pembersihannya. Yuk, let's go. Selamat pagi, ini adalah kolam pertama saya. Ya, sekitar 500 ekor ikan. Dan ini adalah kolam kedua saya. Tuh lihat, ikannya lincah-lincah dan sehat-sehat ya. Mereka lapar ini, belum saya kasih makan. Ya, untuk ini bagian filtrasi ya agak berantakan memang, nggak ada tempat lagi. Ya, ini pre-filter saya. Banyak sekali nyamuknya, kotor sekali ya. Chamber pertama saya yaitu pre-filter, ada isi ikannya. Sebelumnya ini adalah ikan sakit yang sudah sehat ya. Dan yang kedua ada filter mekanis, yaitu dari jaring nelayan. Jadi saya kasih waring ya. Tuh lihat kotor sekali. Ini udah 3 hari kalau nggak salah. Oke, dan selanjutnya ini adalah chamber ketiga saya, yaitu chamber filter biologis. Saya menggunakan Kaltnesh ya. Ini bisa dilihat kaltnessnya sudah matang, yaitu yang berwarna coklat ya, seperti ini coklatnya sudah matang ya. Mungkin ini aerasinya kurang kencang ya, saya agak pakainya LP60, mungkin ada uang nanti upgrade ke LP100. Selanjutnya chamber keempat yaitu masih biologis ya, saya pakai U-ball sama tutup botol bekas ya, untuk mengurangi biaya aja sebenarnya, karena sekarang kalau mahal ya. Yang penting sama. Nah, ini bisa dilihat untuk baterai nitrifikasinya sudah ada ya, untuk botolnya sudah menguning. Cuma kalau pakai botol bekas ini kurang bergerak ya, harus kenceng banget semburannya. Dan ini chamber kelima saya yang berisi oyster sama karang jahe ya, nggak seberapa kelihatan karena di dalam banget. Dan langsung lanjut ke something ini tidak ada apa-apa, ada pompa sama satu lampu UV. Dan lalu airnya dilanjutkan ke kolam lagi. Tuh, alhamdulillah ikannya sehat, mereka muter-muter cari makanan. Kebiasaan saya sebelum mencuci filter, saya selalu menyaring kotoran-kotoran ikan yang mengambang ya. Ini saya lakukan ya biar bersih aja sebelum saya kasih makan ya. Jadi ikan-ikan tersebut terkadang itu saat saya kasih makan itu mereka makan kotorannya sendiri. Nah, mungkin ada yang dilepe ya, tapi kurang tahu lagi ya. Mungkin nanti bisa jadi penyakit atau apa ya. Mungkin yang lebih tahu mungkin bisa kasih tahu saya ya. Tapi untuk saya lebih suka nyaring-nyaring kayak gini biar kelihatan lebih bersih aja waktu kasih makan ya teman-teman. Oke, kita kasih makan ya teman-teman. Tuh lihat, lahap sekali kan mereka. Ya, meskipun saya pakai aerator dengan LP60, ikan masih lahap karena air sudah terfiltrasi dengan baik ya teman-teman. Jadi masih banyak oksigen. Gak lupa buat ikan yang masih di dalam filter ini saya kasih makan juga. Ya, meskipun nggak banyak. Di sini ada sekitar 25 ekor ikan. Yaitu sebenarnya mereka ini adalah ikan-ikan yang sakit sebelumnya ya, waktu pertama tebar. Lalu saya karantina di sini. Setelah baik, saya masukkan ke pre-filter ini ya. Ya, meskipun mereka sebenarnya dari sakit, tapi mereka tumbuh teman-teman ya, alhamdulillah. Meskipun kelihatannya airnya hitam ya, tapi kalau kita lihat dengan teliti, air ini sebenarnya jernih. Bisa dilihat ini jernih sekali kan. Dan ini adalah air sebelum saya membersihkan filter ya teman-teman ya. Bisa dilihat kembali ini ya, bersih sekali kan teman-teman. Inilah the power of RAS ya, Recirculating Aquaculture System. Oke, sebelum kita menguras, kita tutup dulu filter ini dari sirkulasinya biar air kolam tidak masuk ke dalam filter ya, seperti ini aja. Dan lalu selanjutnya kita matikan pompanya ya, biar filter yang ada di air yang ada di sini tidak kembali lagi ke dalam kolam dan habis ya.
sudah tertutup dan sirkulasinya sudah berhenti ya. Cuma 2 filter ini yang saya setiap kali kuras ya, cuma pre-filter dan filter mekanisnya aja, 3 hari sekali. Jadi kita nggak perlu capek-capek. Nah ini setelah saya buka, saya tambahkan selang agar bisa menjangkau sampai dasar kolam. Jadi tutupnya itu nggak sampai dasar kolam ya. Terus kita aduk-aduk aja agar kotoran yang mengendap itu keluar dari selangnya teman-teman. Nah untuk filter mekanis saya biasanya selalu mengkocok-kocok ini dulu ya, tuh lihat kotorannya banyak sekali. Terus saya angkat ini aja biar kotoran-kotoran ikan yang mengendap itu keluar semuanya ya teman-teman. Bisa dilihat banyak sekali ya. Di sini saya pakai 5 jaring nelayan ya. Ada banyak sekali, terus saya kasih waring biar gampang aja sih ngambilnya. Jadi biar gampang juga pembersihannya. Nanti kita semprot-semprot lagi di bawah atau di depan ya. Bisa dilihat banyak sekali kan kotorannya. Nah ini yang saya bilang tadi ya, jadi tempat buat keluarnya air itu kurang menjangkau dasarnya, makanya saya tambahin selang ya untuk nyedot di bagian dasarnya ya biar keluar. Nah kalau kayak gini kan masih keluar ya di bawah. Untuk filter mekanis yang sangat parah kotornya, biasanya saya bersihkan seperti ini pakai tangan aja nggak apa-apa ya, bisa pakai sikat juga boleh atau disemprot-semprot. Kalau saya lebih suka saya bersihkan kayak gini, nanti saya semprot lagi ya. Tuh bisa dilihat teman-teman, kotoran-kotoran yang tadi mengendap sudah keluar melalui selang yang tadi ya. Mereka mengendap juga ada beberapa cacing itu, mereka sebenarnya airnya jernih tapi kotorannya yang mengendap, bisa dilihat. Biar nggak mengendap kita aduk-aduk ya teman-teman, biar dia juga tersedot sama selangnya ini, bisa dilihat untuk keluar. Nah itu, jadi itulah gunanya kita aduk-aduk biar kotorannya keluar. Oke, sudah selesai kita semprot, lalu kita tata lagi ya teman-teman ya untuk filter mekanisnya. Kita tata seperti ini aja ya, sesuka hati sih sebenarnya. Yang penting kotoran-kotoran yang kita sedot di filter ini nyangkut ke jaring nelayannya ya, jadi seperti ini aja. Jadi kotoran-kotoran yang tadi tersedot gak hanya langsung kita buang, tapi beberapa kita tampung ya teman-teman untuk dijadikan pupuk tanaman. Nah ini adalah kotoran tadi yang kita buang teman-teman. Ya dia sudah mengendap ya, bisa dilihat atasnya kelihatan masih jernih, tapi coba kita aduk. Inilah kotoran-kotoran ikan tadi yang kita bersihkan di filter mekanis. Ini bisa berguna banget buat pupuk tanaman ya teman-teman. Dan langsung kita siramkan aja ke tanaman kayak gini. Udah. Ini bagus banget buat tanaman-tanaman kita apapun itu ya teman-teman. Bisa dilihat, hijau sekali. Ini kebun ibu saya ya. Di dekat kolam. Bisa dilihat ini terongnya udah berbuah ya. Senang sekali, ada terong hijau dan terong ungu. Nah ini sudah jalan kembali ya teman-teman, sudah saya isi kembali airnya dan sudah jernih. Lihat afternya sangat jernih dan bersih ini untuk filter mekanisnya. Dan inilah hasil dari bersihan filter kita. Sekilas memang nggak seberapa signifikan ya perubahannya, karena sebelum atau sesudah pun air kolam tetap jernih ya teman-teman. Jadi ikan lahap makannya. Mungkin sampai di sini dulu aja ya konten kali ini teman-teman. Yang mau tanya-tanya bisa diskusi aja di kolom komentar ya teman-teman. Nanti sebisa mungkin saya jawab atau mungkin ada suhu yang lebih berpengalaman.
Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman. Bye.